Assalamualaikum sedulur pakeris dan tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan RI King Channel Nusantara. Ada sedikit perubahan dalam nama channel saya. Sebelumnya hanya RI Kings Park, tapi hari ini saya tambahkan Nusantara di belakang channel saya. Ini dimaksudkan agar channel saya terkoneksi dengan kultur dan budaya Nusantara yang menjadi bahasan-bahasan dalam channel YouTube saya. Seperti diketahui beberapa tayangan dalam channel saya membahas soal salah satu warisan luhur bangsa Indonesia, yaitu keris. Nah, sedulur pakeris dan tosanaji, kali ini saya akan membahas atau memperkenalkan salah satu koleksi yang sudah pernah tayang sebelumnya, tapi dalam tayangan tersebut saya belum membuat narasi di dalamnya, jadi masih hanya berupa potongan-potongan video di sana. Memang pada saat itu saya masih mencari referensi yang tepat untuk bisa menggambarkan keris ini, ya. Dan ternyata referensi untuk keris yang saya koleksi ini sangat sedikit, ya. Ini keris Lux 19, Lux 19. Sangat jarang literatur yang membahas khusus tentang Lux 19, keris Lux 19 ini. Jadi memang sangat jarang, ya, sangat langka sekali. Apakah memang keris Lux 19 yang diproduksi oleh para empu memang sangat jarang, atau ada alternatif lain atau kemungkinan lain bahwa keris 19 Lux ini hanya diproduksi terbatas mungkin, ya. Dari beberapa literatur atau artikel yang saya baca, memang ternyata keris dengan Lux 19 menjadi keris yang sangat langka di Nusantara ini, ya. Ada 3 keris Lux 19 yang sangat terkenal, yaitu Trimurda, Karacan, dan satu lagi Bima Hurdo. Tapi itu pun juga artikelnya sangat terbatas yang membahas tentang 3 keris itu. Oke, kita kembali pada keris koleksi saya ini, ya. Melihat dari bentuk ornamen atau tekstur bilah, ya, terlihat lapisan lipatan besinya di sana. Permukaan bilahnya nampak kasar, tapi kalau kita pegang, kita elus, permukaannya ini sangat halus. Menurut pandangan saya, melihat dari bentuk lipatan-lipatan logamnya,
Saya kira ini bukan keris yang tergolong keris muda ya. Terlihat di sana lipatan-lipatan logamnya sudah mulai terlihat, dan ini tentu bukan keris yang berumur muda, karena untuk keris yang masih berumur muda pasti lipatannya belum terlihat, masih sangat rapat ya. Dan lipatan ini akan terlihat seiring dengan berjalannya waktu, karena proses alami kemudian terbentuklah lipatan-lipatannya, terlihat dengan kasat mata ya. Pada keris ini jelas sekali lipatan-lipatan tersebut sudah mulai terbentuk. Oke. Kembali pada masalah ricikan yang ada dalam keris ini ya, atau ornamen yang ada dalam bilah keris ini. Keris ini termasuk disebut dengan ricikan yang keris ganan ya, yaitu keris yang pada gandiknya itu memiliki hiasan atau ornamen. Nah, di sini terlihat ornamen naga, sangat luwes bentuknya. Dan naga ini badan naganya tidak terukir di seluruh bilah keris, hanya sebagian. Badan naga hanya sebagian. Kalau di keris-keris luk 13 ini akan bisa luk 13 ke bawah maksud saya, biasanya dapur keris dengan ganan naga yang tidak memperlihatkan seluruh badannya biasanya disebut nogo siluman, keris dapur nogo siluman. Tapi di sini masih ada badannya, setengah, sebagian badannya masih terlihat. Ini agak membingungkan juga ini, apa yang dimaui oleh empu ini dalam membentuk dapur keris ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pendapat jika naga siluman itu masih terlihat badannya sebagian, maka bisa disebut nogo siluman topo, tapak atau naga siluman yang bertapa. Apakah itu bisa disematkan dalam dapur keris ini? Ya monggo para senior, para sesepuh, master perkerisan Nusantara, apakah bisa memberikan pendapat, saran, atau referensi yang bisa menjelaskan tentang dapur keris ini ya. Nah, ini kalau filosofi tentang nogo di kehidupan masyarakat Jawa itu, nogo itu biasanya melambangkan kekuatan yang sangat besar. Jadi kemungkinan keris ini dulu ya, keris itu biasanya prosesnya itu terjadi atau dibuat pada saat-saat momen tertentu untuk mengenang suatu peristiwa atau menandai suatu peristiwa ya, seperti keris pada masa Sultan Agung pun memproduksi keris dengan lux 19 karena dipercaya bahwa lux 19 ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ya. Ya, pada saat itu kan Sultan Agung sedang merintis jalan untuk kesejahteraan rakyatnya dengan
menambah wilayah-wilayahnya yang memerlukan suatu kekuatan, dukungan kekuatan yang sangat besar. Dan pada beberapa pendapat yang saya temui bahwa Lux 19 memiliki suatu keistimewaan. Satu, karena memang sangat jarang dibuat oleh para empu. Yang kedua, filosofi yang mengikutinya itu dipercaya bahwa keris ini memiliki kekuatan atau disebutkan untuk memberikan dukungan kepada pemiliknya agar maksud dan tujuannya tercapai. Jadi referensi yang sangat sedikit ini memang membuat sulit ya kita untuk mengenali lebih jauh tentang keris Lux 19. Tapi apapun itu, ini adalah salah satu produk karya leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita perkenalkan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak dari keris semacam ini. Ini adalah salah satu kekayaan warisan leluhur yang patut kita jaga. Demikian sedulur Pak Keris dan Tosanaji, saya tidak bisa banyak memberikan informasi tentang keris ini karena memang keterbatasan referensi, dan memang keris ini juga diproduksi sangat sedikit sehingga membuat informasi yang lebih dalam tentang keris ini masih harus kita gali lagi. Oke sahabat Tosanaji, saya kira pembahasan kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana atau memberikan pancingan untuk pembahasan lebih jauh tentang keris Lux 19 ya. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan doa saya untuk panjenengan semua agar semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dukungan untuk eksistensi channel ini dengan subscribe, like, and share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.